Qin Yichen tidak setuju dengan kata-kata Athena. Zeus tidak mendengarkan nasihatnya. Inilah yang diharapkan Qin Yichen, situasi normal. Pikirkan tentang identitas apa dia pada awalnya. Seseorang yang baru saja memasuki Olympus dan masih dalam tahap penilaian. Untuk dapat meyakinkan Zeus itu aneh. Investigasi menyeluruh terhadap Olympus. Hal ini mudah dikatakan. Ketika benar-benar diterapkan, membutuhkan tenaga dan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat melakukannya. Sejak awal, Zeus melihat berapa banyak sumber daya dan tenaga yang akan dihabiskan untuk langkah seperti itu. Dia tidak bisa dan tidak akan pernah menyetujuinya. Pukul berapa sekarang? Mereka yang mencoba untuk mengalahkan Olympus sedang mengincar harimau. Dan pada saat ini, membagi penyaringan personel sama dengan memberikan kelemahan pada lawan. Jika Anda menemukan sesuatu, Anda dapat menghibur diri sendiri, mengatakan bahwa Anda telah menemukan konspirasi lawan. Tetapi jika Anda tidak menemukan apapun, maka masalahnya akan menjadi besar. Dia kehilangan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, dan posisi Zeus di Olympus akan terkena. Dan ini sama sekali tidak mungkin diterima oleh Zeus. Adapun Zeus yang bisa berpura-pura mengirim seseorang untuk bertanya, ini telah membuat Qin Yichen merasa sangat terkejut. Athena, apa yang kamu temukan? Jika Zeus tahu apa yang kamu katakan hari ini, tidakkah dia takut dia akan menyelesaikan masalah denganmu di masa depan? Athena tersenyum manis. Apa yang kamu takutkan? Zeus tidak sama seperti sebelumnya. Selama apa yang dia katakan masuk akal, dia bisa mendengarkannya. Jangan khawatir tentang Zeus. Kamu bisa pergi ke Burning Moon Starfield bersamaku untuk melihat seberapa serius masalahnya. Qin Yichen juga penuh harapan saat titik cahaya di depannya berhenti. Dunia di depannya tiba-tiba menyala. Saya melihat pejalan kaki lewat dengan tergesa-gesa di jalan yang ramai. Qin Yichen sangat terkejut melihat pemandangan yang begitu bahagia di luar kuil penguasa cahaya. Saya tidak melihatnya. Tata kelola di bidang bintang ini tidak buruk. Qin Yichen tidak bisa tidak memuji. Poin terpenting adalah bahwa Ares, Dewa Perang, benar-benar buruk dalam bisnis. Di bawah tangannya, bidang bintang mati. Dan sekarang Qin Yichen telah menggunakannya untuk membandingkan dengan penguasa bisnis seperti Athena. Dan tiba-tiba adalah perbedaan dibuat. Athena menghela nafas, melihat ke arah pejalan kaki di jalan, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lihat lebih dekat. Qin Yichen mengangkat bahu dan mengirimkan suara ke Athena. Apalagi yang bisa dilihat, mereka semua adalah orang yang terinfeksi. Mereka terlihat terburu-buru, dan mereka menggunakan tindakan mereka untuk menutupi apa yang telah mereka terinfeksi. Tidak diragukan lagi hal itu dikonfirmasi. Melihat orang-orang di jalan, Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, seperti yang dia duga, menyerang Olympus hanyalah kepura-puraan. Di bawah kedok ini, adalah tujuan sebenarnya mereka, kanibalisasi. Olympus memiliki terlalu banyak bidang bintang, dan tidak mungkin setiap bidang bintang dirawat dengan sangat cermat. Hanya memilih beberapa lokasi terpencil dan menyusup infeksi sedikit. Tidak butuh waktu lama bagi bintang-bintang ini untuk berpindah tangan tanpa terlihat. Dengan pijakan yang cukup dan kedalaman strategis, adalah mungkin untuk mewujudkan rencana ofensif mereka. Menggulingkan Zeus jelas bukan upaya semalam. Yang dibutuhkan adalah kerjasama dari semua aspek, dan kekuatan Zeus sedikit melemah. Lagi pula, Zeus, yang duduk di bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, terlalu kuat, sangat kuat sehingga orang bahkan tidak memiliki ide untuk berkelahi dengannya. Ini adalah kekuatan penindas Zeus, dan jika dia berdiri di sini sendirian, dia lebih baik daripada ribuan pasukan. Athena tiba-tiba menatap Qin Yichen. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang hal ini daripada aku. Aku akan pergi dan memanggil dia Ken Kuil. Maukah kamu membantuku dengan tongkat? Qin Yichen hanya mengangguk, tetapi tersenyum. Di mana kamu masih memanggilku? Dia sudah ada di sini. Di langit, sosok lewat dengan cepat. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Mundur selangkah diam-diam, mencerminkan martabat dirinya dan Athena, dan kemudian bertindak sebagai tiga rombongan baiknya. Jangan bicara sembarangan, jangan bicara enteng. Dan lakukan apapun yang Anda minta. Saat dia akan mendekat, mata Qin Yichen tertuju padanya. Mengenakan gaun panjang memiliki sedikit selera Athena. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil kebijaksanaan, dan masuk akal untuk memuja Athena. Hanya saja gaun ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ada bau yang aneh. Terutama tali bahu yang ditambahkan dengan pintar, dan rok sederhana ini sangat berbeda. Selain itu, Athena didukung oleh penampilannya sendiri, tetapi pada tubuh dia ini, dia tidak memiliki penampilan atau temperamen penuh, dan terlihat seperti wanita desa yang memasuki kota. Qin Yichen membuang muka tanpa berkata-kata. Athena menyapa dia Ken. Kemari, kenapa kamu di sini? Dia Ken itu buru-buru memberi hormat kepada Athena. Saya telah melihat Dewi Kebijaksanaan. Semoga kebijaksanaan Dewi Kebijaksanaan memberkati saya. Athena memandang orang-orang percaya itu dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dalam diam.
Hal-hal aneh apa yang terjadi di bidang bintang? Meskipun Athena bertanya dengan tidak jelas, selama dia tidak berpura-pura bingung, dia akan tahu persis apa yang ditanyakan Athena. Lagi pula, pencarian bidang bintang membutuhkan kerjasama dari Diaken ini, dan mereka perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah ini. Diaken menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ada untuk saat ini. Bawahanku belum menemukan sesuatu yang tidak biasa di bidang bintang. Aku telah mengumpulkan semua informasi dari semua orang ini sesuai permintaan Lord Athena, dan aku bisa menyerahkannya kepada Dewa-Dewi Kebijaksanaan besok. Athena tidak memiliki pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Dia melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh, berpikir sejenak, melihat kembali ke Qin Yichen, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu turun. Dia kan tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menindaklanjuti dengan ekspresi pujian. Dewi Kebijaksanaan, mengapa saya tidak menunjukkan kepada Anda di bidang bintang? Anda dapat melihat berita dengan mata kepala sendiri, dan bidang bintang dapat melanjutkan transaksi materi dengan luar sesegera mungkin. Kata-kata ini membuat mata Qin Yichen berbinar. Dia berpikir bahwa metode Athena dan Zeus serupa, dan mereka hanya mengirim orang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di sini. Tetapi Athena tidak hanya mencari, tetapi juga memblokir area sekitarnya. Untuk membuat keputusan seperti itu membutuhkan tekad yang tidak kurang dari keputusan Zeus. Dengan cara ini, sebelum pencarian selesai, semua bidang bintang berada dalam keadaan relatif tertutup, yang tampaknya tidak menimbulkan banyak masalah dalam jangka pendek, tetapi jelas merupakan proses yang panjang untuk memeriksa apakah orang-orang ini terpengaruh. Dan Athena dapat membuat keputusan seperti itu, yang menunjukkan tekadnya dan kepercayaannya pada dirinya sendiri. Bahkan jika itu hanya tebakan, dia memilih untuk mempercayainya tanpa ragu-ragu. Athena bertanya pada Qin Yichen melalui transmisi suara. Apakah kamu masih perlu membawanya untuk mengamati? Qin Yichen memikirkannya, dan kemudian berkata kepada Athena.